Sahabat sosial semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube 1130 di hari Bansos. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan berbagi informasi hilal pencairan PKH dan BPNT Mei Juni tahun 2024 sudah tampak. Cek dulu 7 tahapan proses cair bansos hingga diterima KPM. Update terbaru bantuan PKH, BPNT, PIP dan juga BLT mitigasi risiko pangan hari ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, simak terus videonya, jangan di skip-skip supaya tidak gagal paham dalam menyerap semua informasinya. Dan yang baru bergabung dengan channel YouTube 1130 di hari Bansos, saya ucapkan selamat bergabung dan terima kasih banyak. Saya mohon dukungannya, didukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan di-share di berbagai media. Dan lalu nyalakan lonceng notifikasinya supaya sahabat sosial semua tidak ketinggalan berita. Cair dan cair lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube 1130 di hari Bansos, channel yang akan membahas update terbaru pencairan bansos terkini. Baik sahabat sosial semua, langsung saja akan melanjutkan informasi selanjutnya. Hilal pencairan PKH dan BPNT Mei Juni tahun 2024 sudah tampak. Cek dulu 7 tahapan proses cair bansos hingga diterima KPM. Update terbaru bantuan PKH, BPNT, PIP dan juga BLT mitigasi risiko pangan hari ini. Kemensos kembali bersiap untuk mencairkan bansos PKH dan BPNT periode Mei Juni tahun 2024 kepada keluarga penerima manfaat. Kedua bansos reguler tersebut akan disalurkan kepada KPM PKH murni, BPNT murni dan PKH plus BPNT yang namanya tercatat di data bayar atau SP2D pencairan bantuan. Penyaluran bantuan sosial reguler PKH dan BPNT periode Mei Juni tahun 2024 akan dicairkan melalui KKS ATM Merah Putih, Bank Himbara, BRI, Mandiri dan BNI dan BSI. Memasuki akhir minggu kedua bulan Mei, Kemensos masih terus menyalurkan bansos reguler melalui KKS ATM Merah Putih, Bank Himbara periode Maret-April tahun 2024 untuk penerima bantuan susulan terutama KPM PKH dan BPNT validasi by system. Selain itu bansos PKH dan BPNT periode April-Juni tahun 2024 juga masih terus disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Bagi penerima bansos PKH dan BPNT juga sudah menunggu untuk pencairan bantuan sosial reguler periode salur Mei Juni tahun 2024. Kemensos menyalurkan bansos reguler sebagai paket perlindungan dan jaminan sosial untuk KPM yang masuk dalam kategori keluarga tidak mampu atau rentan miskin. Tujuannya untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan mencukupi kebutuhan hidup keluarga penerima manfaat yang masuk dalam kategori keluarga prasejahtera. Bansos PKH akan disalurkan kepada 10 juta KPM PKH murni dan KPM PKH plus BPNT. Sedangkan BPNT disalurkan kepada 18,8 juta KPM BPNT murni dan KPM BPNT plus PKH.
Seluruh penerima Bansos PKH dan BPNT wajib terdaftar aktif di DTKS Kemensos RI dan dinyatakan layak sebagai penerima Bansos reguler. Pihak Pusdatin Kemensos RI diprediksi akan mulai mencairkan Bansos PKH dan BPNT periode salur Mei hingga Juni tahun 2024 mulai akhir Mei tahun 2024. Nominal pencarian PKH yang diterima oleh KPM PKH murni dan KPM PKH plus BPNT melalui KKS sebagai berikut. Kategori anak SD sederajat mendapatkan bantuan sebesar Rp150.000. Kategori anak SMP sederajat mendapatkan bantuan sebesar Rp225.000. Kategori anak SMA SMK sederajat mendapatkan bantuan sebesar Rp334.000. Kategori lansia usia 60 tahun ke atas mendapatkan bantuan sebesar Rp400.000. Kategori penyandang disabilitas berat mendapatkan bantuan sebesar Rp400.000. Kategori ibu hamil mendapatkan bantuan sebesar Rp500.000. Kategori anak usia dini umur 0-6 tahun mendapatkan bantuan sebesar Rp500.000. Sedangkan Bansos BPNT dicairkan dengan nominal sebesar Rp200.000 tiap bulannya. Lalu bagaimana alur pencairan Bansos PKH dan BPNT periode Mei Juni tahun 2024? Dikutip dari ayojakarta.com dari unggahan video pendamping sosial pada hari Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024, berikut alur pencairan Bansos PKH dan BPNT periode Mei Juni tahun 2024. Yang pertama, persiapan data penerima. Tahapan awal Kemensos akan menghimpun seluruh data hasil verifikasi status kelayakan dari pemerintah, yaitu pemerintah daerah setempat di wilayah masing-masing. Kemensos akan melakukan pemadanan data penerima Bansos berdasarkan data DTKS, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, dan Kemdikbudristek. Ada 3 tahapan persiapan data penerima Bansos PKH dan BPNT, antara lain penentuan nama keluarga penerima manfaat sebagai calon penerima Bansos, evaluasi komponen KPM khusus bagi penerima Bansos PKH, final closing merupakan penetapan nama KPM yang nantinya diberikan SK penerima bantuan yang ditetapkan oleh Pusdatin Kemensos RI. Untuk yang kedua, tahapan verifikasi cek rekening. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan KPM memiliki rekening yang aktif dan valid apabila nantinya mendapatkan pencairan Bansos PKH dan BPNT. Tahapan verifikasi cek rekening dibagi menjadi 3, antara lain pengecekan di aplikasi Omspan Kemenku, pengecekan di aplikasi SAS Kemensos, pengecekan di aplikasi Sakti Kemenku. Jika verifikasi cek rekening berhasil, maka akan terupdate di 6NG dan muncul berhasil cek rekening. Akan tetapi jika bermasalah, maka juga akan terupdate di 6NG dengan gagal cek rekening. Ini pertanda progres pencairan Bansos KPM tersebut mengalami kendala, misalnya rekening yang sudah tidak aktif atau bahkan KPM tidak memiliki rekening yang valid. KPM biasanya akan melakukan verifikasi rekening melalui perbankan berdasarkan jenis KKS bank yang dimiliki. Misalnya KKS terbitan Bank Mandiri, maka harus melakukan verifikasi rekening yang bermasalah di Bank Mandiri. Yang ketiga adalah SPP atau Surat Perintah Pembayaran. Kemensos akan menerbitkan SPP sebagai progres awal pencairan bantuan sudah diproses oleh Pusdatin setelah KPM memiliki status berhasil cek rekening. Yang keempat adalah SPM Surat Perintah Membayar. Kemensos akan menerbitkan SPM setelah proses SPP dan akan terupdate secara berkala di 6NG dengan keterangan sudah SPM. Yang kelima adalah SP2D Surat Perintah Pencairan Dana. Data bayar atau SP2D akan muncul setelah proses SPM diterbitkan oleh pihak Pusdatin Kemensos dengan keterangan sudah SP2D.
SP2D ini memuat nama-nama KPM, PKH maupun BPNT yang dipastikan akan menerima pencairan bansos reguler beserta nominal pencairannya masing-masing. KPM yang terdaftar di data bayar atau SP2D pencairan bansos harus lolos final closing dan verifikasi cek rekening. Dari Pusdatin, pendamping sosial akan menerima data KPM yang sudah tercatat di data bayar atau SP2D pencairan bantuan. Yang kelima adalah SI, Standing Instruction. SI merupakan perintah pemindahan bukuan dari rekening Kemensos menuju rekening perbankan. Jika status KPM di 6NG muncul keterangan sudah SI, maka dipastikan KPM akan segera menerima pencairan dana bansos PKH atau BPNT. Yang ketujuh adalah top up saldo bansos. Jika keterangan di 6NG sudah SI dan tercatat namanya di data bayar atau SP2D, maka dipastikan rekening KKS ATM Merah Putih, Bank Himbara atau BSI dari masing-masing KPM akan terisi saldo pencairan bansos. Perbankan akan mentransfer dana bantuan sosial reguler PKH dan BPNT masuk ke KKS ATM Merah Putih, Bank BRI, Mandiri, BNI, atau BSI. Untuk mengetahui daftar penerima dan progres pencairan bansos PKH dan BPNT periode Mei-Juni, maka KPM bisa memantau di laman cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos yang bisa diunduh di Play Store atau App Store. Bisa juga KPM bertanya kepada pendamping sosialnya masing-masing terkait status kepesertaannya sebagai penerima bantuan dan progres pencairan melalui 6NG. Kemudian informasi selanjutnya yaitu tentang BLT mitigasi resiko pangan sebesar Rp600.000 tahun 2024. BLT mitigasi risiko pangan akan diberikan juga dalam wujud uang tunai sebesar Rp600.000, yaitu BLT mitigasi resiko pangan pengganti BLT El Nino. BLT mitigasi resiko pangan sebesar Rp600.000 yang akan direncanakan cair pada bulan Mei tahun 2024. Pemerintah menargetkan BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 cair pada April, Mei, Juni tahun 2024 melalui kantor pos. BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 menyasar sebanyak 18,8 juta KPM se-Indonesia. Kategori masyarakat yang akan menerima BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 ini adalah penerima kartu sembako atau bantuan pangan non-tunai berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial DTKS Kementerian Sosial Republik Indonesia. Bantuan langsung tunai BLT mitigasi risiko pangan tahun 2024 menjadi bantuan sosial atau bansos yang paling ditunggu masyarakat. Sebab nominal bansos yang diterima dalam BLT mitigasi risiko pangan tahun 2024 cukup besar, yaitu sebesar Rp600.000 dalam sekali pencairan. Sementara itu jumlah penerima BLT mitigasi risiko pangan tahun 2024 sebanyak 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM seluruh Indonesia. Lalu BLT mitigasi risiko pangan tahun 2024 kapan cairnya? Jadwal pencairan BLT mitigasi risiko pangan tahun 2024 pernah diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu Bapak Airlangga Hartarto. Airlangga mengatakan BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp4.600.000 tahun 2024 ditargetkan cair pada semester pertama tahun 2024, tepatnya sekira bulan April hingga Juni tahun 2024. Mengingat April sudah berakhir dan belum ada tanda-tanda pencairan, maka ada kemungkinan BLT mitigasi risiko pangan di tahun 2024 ini
cair pada bulan Mei tahun 2024. Jika Mei tahun 2024 masih belum tak kunjung cair, maka akan mundur hingga bulan Juni tahun 2024. Di tahun 2024 terdapat BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 yang ditargetkan terrealisasi di semester pertama tahun 2024. Kata Erlangga di Mahkamah Konstitusi MK Jumat tanggal 5 bulan 4 tahun 2024. Terbaru, Erlangga meminta agar masyarakat menunggu pengumuman resmi pemerintah terkait pencairan BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 tahun 2024. Ia juga mengatakan tidak ada kendala terkait penyaluran BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000. Dia menilai anggaran untuk bantuan tersebut sudah ada. Meski demikian, Erlangga juga belum memastikan kapan bantuan tersebut akan cair. Enggak ada kendala, anggaran pasti ada, tunggu saja, kata dia di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin tanggal 22 bulan 4 tahun 2024. Ia pun menyebutkan pemerintah memiliki anggaran cukup untuk melaksanakan program yang membutuhkan biaya sebesar 11,25 triliun itu. Ketua Umum Partai Golkar itu menambahkan pemerintah tengah meninjau postur dari anggaran pendapatan belanja negara APBN. Padahal BLT mitigasi risiko pangan diberikan kepada masyarakat sebagai pengganti BLT El Nino sebesar Rp600.000. BLT mitigasi risiko pangan kita masih lihat seluruh postur APBN tambahnya. Sebagai informasi, nasib BLT mitigasi risiko pangan menjadi tidak jelas setelah diumumkan oleh pemerintah pada Januari lalu. Di awal peluncuran, Erlangga mengatakan BLT MRP cair pada Februari tahun 2024, kemudian direvisi lagi menjadi Maret tahun 2024 dan sebelum Lebaran tahun 2024. Namun hingga Lebaran tahun 2024 sudah berlalu, nyatanya BLT mitigasi sebesar Rp600.000 tak kunjung cair sampai sekarang. Hal ini pun menimbulkan tanda tanya sendiri di antara masyarakat, terutama yang berpotensi jadi penerima. Namun mengenai update BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 dari pantauan 6NG untuk periode sendiri belum ada perubahan. Hal itu tersebut menunjukkan bahwa belum ada informasi lanjutan mengenai penurunan SK maupun SP2D-nya. Oleh karena itu, para KPM harus tetap bersabar untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai bantuan tersebut. Saya cukupkan sekian informasi dari kami. Semoga bermanfaat, bisa dipahami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.